sekarang juga termasuk yang darurat osteoporosis. Kenapa osteoporosis bisa terjadi? Salah satunya, ya kalau yang saya pahami adalah salah satu teorinya adalah karena terlalu tingginya asam badan. Osteoporosis terjadi karena terlalu asam badannya. Tanda-tanda orang asam apa? Mulut bau, kencing bau, BAB bau, ya semuanya bau asam. Pikirannya pun asam. Pikiran asam itu nggak ada sehat-sehatnya pikir. Pagi, siang, malam keluhan itu asam. Kenapa bayi itu lucu? Coba saya tanya. Bayi yang 6 bulan minum ASI itu lucu kan? Kenapa? Karena dia minum ASI. ASI itu kalau bapak ibu cek pH-nya 8, sama kayak Zam-Zam. Jadi kalau anda mau sehat ya, bukan jatah kita lagi, nggak cocok. Maksud saya kalau mau sehat, makanlah atau minumlah sesuatu yang pH-nya sama dengan ASI. Coba bayangkan kalau bayi itu makan nasi goreng, atau mungkin makan gorengan, pasti asam. Makanya bayi itu kalau anda cium baunya, nggak usah pakai deodoran, wangi kan? Karena alkali, dia basah. Gitu ya, sama kayak pH Zam-Zam ya. Langsung nangis bayinya, tahu dia diomongin apa, bahasa Jawa dirasanin ya. Iya sana ngasih dulu. Ya, bayi wajahnya ceria sekali. Makanya salah satu cara untuk anda dapat mood yang baik, makalah makanan-makanan yang sifatnya basah. Ini basah, ini basah, ini basah, ini basah. Ya buah. Makanya kan dalam surat Al-Basar ini juga basah. Basah itu pH di atas 7. Dan ikatan gen kita itu yang pernah saya baca itu ternyata pada pH 9 sampai 10, tinggi sekali loh. Ikatan gen. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mempertahankan ikatan gen tadi, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus konsumsi sayur dan buah tiap hari. Tapi bukan sayur nangka. Apalagi beli di rumah makan Padang. Santan lagi kan. Tapi Anda makan gudeg itu kan kayak fermentasi kan sebenarnya kan. Sayur nangka itu kan. Tapi gudeg yang banyak-banyak juga, nanti lembab perutnya. Gitu ya. Salah satu cara itu. Dan sebenarnya ngobatin penyakit itu, sekalian kalau saya berpandangan, dan ini pola pikir saya pribadi dan beberapa yang saya dapatkan di pengalaman saya juga, memang paling gampang itu dengan memperbaiki isi piring. Serius. Coba di sini, mungkin bapak ibu sini banyak yang sakit tulang, pegel-pegel. Mau sehat nggak? Mukanya itu pengen banget tuh. Mupeng kalau. Mau sendi-sendinya sehat nggak? Nggak keretak-keretak naik tangga gitu? Atau mau ubannya hilang? Mau wajahnya glowing? Gampang, serius. Islam punya solusinya. Solusinya gampang sekali. Jadi kalau anda mau badan lebih fit, lebih enak, batuk pileknya mulai hilang, mulai jarang, tulangnya lebih enak, ya, tidur lebih nyaman, maka ini yang harus anda kerjakan. Siap mencatat? Siap hidup sehat? Apa? Soleh banget, luar biasa bagi ibadah. Kita lihat ya, udah sehat, ente kagak bangun tahajud, dosa loh. Hilang emang doang. Ya, harus sehat kan, saya bilang, sehat itu harus kita makin taat. Ya, udah minum kunyit, ya baca Quran ditambahin lah. Udah sehat kan badannya kan? Udah minum secang, harus lebih sehat badannya, harus lebih taat lagi. Baca Quran misalkan sehari cuma 1 lembar, naikin 2 lembar, bertahap. Gitu. Jadi siap untuk lebih taat? Insya Allah. Biar saya dapat pahala. Kita pahala berjamaah kan gitu kan. Kenapa begitu? Karena sebelum cerita, nanti catat apa-apa saja. Saya tuh cemburu banget. Cemburu dengan salah satu sih, tapi banyak cemburunya. Bapak Ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah kenalan gitu? Ceritanya. Siapa dia? Sahabat Nabi. Yang salah satunya dijamin masuk surga. Ada berapa sahabat Nabi jamin surga? 10. Coba sebutin satunya, 2 lagi. Al-Qurni. Yang 4 khalifah besar itu kan sudah termasuk gitu kan. Satu lagi deh, siapa? Coba nih. Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi satu lagi? Utsman sudah. Talha siapa lagi? Terus siapa lagi? Tinggal Google ketahuan, gampang. Said bin Zaid ya. Abu Ubaidillah Al-Jarrah, 10 orang. Said bin Zaid tadi termasuk Talha, Zubair, ya. Nah, saat ini sekalian, kalau sekarang Anda lihat orang-orang Mesir beragama Islam dan melakukan ibadah, maka pahalanya orang Mesir sekarang itu ngalir ke Sa'ad. Anda tahu kenapa? Karena Mesir itu diekspansi Islam oleh Sa'ad di zamannya Umar. Maka seluruh aktivitas ibadah orang Mesir, pahalanya ngalir ke Sa'ad. Gitu ya. Ini kita bicara tentang banyak-banyakan pahala. Ya. Supaya nanti Anda terinspirasi. Hubungan dengan apa? Hubungan dengan kunyit juga, ada hubungan nanti. Saat ini yang menaklukkan Madain, Persia.
Artinya ibadah-ibadah orang-orang muslim yang ada di sana juga ngalir pahalanya ke Sa'ad. Pertanyaannya, siapa yang mengislamkan Sa'ad? Abu Bakar Siddiq. Maka seluruh aktivitas ibadahnya Sa'ad mengalir ke Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Utsman, Abu Bakar. Siapa yang mengislamkan? Tolha, Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat yang 10 orang tadi itu yang mengislamkan Abu Bakar. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Kalaulah iman umatku ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar, iman umat Rasulullah zaman itu sampai kita sekarang ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya iman Abu Bakar jauh lebih berat, kata Rasulullah. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ya. Jadi kita sekarang kayak begitu. Negeri kita ini sudah begitu banyak orang sakit. Ya, Anda harus punya sebuah keinginan dalam hati Anda, I want to do good things for this country. Gitu. Saya melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Saya mau berbuat baik untuk orang yang hidup di negeri ini. Sehingga nanti bisa jadi ketika ada orang kena sakit, misalkan nih autoimun gitu kan. Lalu Anda sarankan sama dia, Bu, cobalah minum ini serai ini, tambahkan sedikit sama jeruk nipis, dan kuasa Allah, biiznillah karena Anda ikhlas memberikannya, orang itu sembuh dengan izin Allah. Yang dulunya dia sholatnya duduk, kadang-kadang berbaring, bahkan lemes, dia bisa sholat malam, Anda dapat pahala. Itu maksudnya. Ya, kalau bahasa itu jangan masuk surga sendirian. Sudah tahu ilmunya, jangan pelit bagi-bagi. Ya. Dan kita kita lihat kenapa Indonesia ini sekarang banyak atau penyakit-penyakit itu merajalela luar biasa. Karena penduduk negeri ini sudah lupa dengan makanan nenek moyangnya. Tadi saya diajak sama Pak Hasan Toha makan, bukan makan, disiapin makanan situ. Ada sayur, ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, ya itulah dimakan. Ya, jangan pagi-pagi makan nugget. Apalagi pagi-pagi makan pizza. Siapa yang sudah sering makan pizza juga tidak baca bahasa Italianya, ya kan? Itu aja bahasa cowok. Ya, seperti itu. Apa yang Allah ciptakan di negeri ini, makanlah. Jangan heboh-hebohan dengan buat camilan, silakan. Ada kacang, ada ubi. Indonesia ini terkenal dari dulu ya sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi itu. Tapi zaman sekarang ya, maka kita punya tugas PR besar untuk menjadikan generasi sekarang ini kenal balik lagi dengan kunyit. Tugas kita. Kita punya tugas untuk mengenalkan generasi dia lebih bangga minum air kunyit, air serai daripada membawa satu botol katakanlah air soda. Gitu loh. Kenapa? Imbasnya apa? Imbasnya nanti ketika sudah rusak dan cacat gennya, maka generasi ke depan nanti generasi-generasi yang gennya cacat. Makanya kita akan sekarang, kalau boleh saya katakan, apa yang kita kerjakan sudah sebuah bentuk amar ma'ruf nahi munkar loh. Lihat di sekitar kita sekarang, lihat di sekitar. Lebih banyak makanan sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Yang buat makanan tadi kira-kira kalau kita sakit peduli nggak? Nggak peduli. Karena kalau sudah tahu ilmunya, buat makanan sehat di mana-mana. Kalau Anda bisa bagi dengan rezeki Anda, bagi-bagi ke orang. Tapi kamu dijadikan sebagai maisha atau penghasilan, silakan, tidak masalah. Kita butuh sekarang mbok-mbok jamu lebih banyak. Kita butuh sekarang bapak-bapak yang jualan rebusan, singkong rebus, kacang rebus daripada abang-abang yang gorengan. Abang gorengan pun kita suruh ubah jualannya. Ada bayangkan satu sudut kayak begini kan? Di sini ada yang jual jamu, kunyit segala macam. Di sini ada yang jual buah. Di sini ada yang jual katakanlah pecel. Jadi pandangan kita itu makanan sehat semua. Jadi kita semua akan sehat. Pelan-pelan kan visinya mengubah negeri. Mudah-mudahan, kan. Oh, tadi belum selesai. Apa tadi? Sudah selesai. Mau sehat. Ya kan? Pertama, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan ini. Catat, dalam seminggu ke depan saya tidak makan ini. Catat. Jangan khawatir, jangan was-was gitulah. Saya akan ajak Anda hidup sehat, tenang aja. Pertama, mulai hari ini ya. Siap? Siap nggak hidup sehat? Allah saksinya kan? Dalam seminggu ini, mulai hari sampai depan, Anda tidak makan semua produk yang menggunakan gula pasir. Katanya siap. Katanya tulangnya mau lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua produk makanan yang menggunakan tepung. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang menggunakan nasi putih. Hah? Terus apa yang dimakan? Banyak, tenang aja. Belum selesai. Dalam seminggu ke depan Anda tidak makan semua makanan yang diolah dengan menggunakan minyak goreng. Siap nggak? Kalau nggak siap, keluar aja deh. Baru tantangan begitu saja sudah kelepek-kelepek. Kapan mau jihad? Ya. Gimana mau bangun malam? Kita mau memperbaiki diri susah minta ampun? Ya, seperti itu. Enggak, mudah kan? Mudah nggak?
Jadi tiba-tiba ada teman kita ngajakin, nah ini contoh kasusnya. Tiba-tiba ada teman kita ngajakin makan bakso. Masuk nggak kategori tadi? Masuk? Masuk. Ada apa di bakso? Ada tepung. Maaf, saya sudah hijrah. Asik. Tiba-tiba ada bapak-bapak lagi kumpul-kumpul. Terus bapak-bapaknya bawa makanan yang pakai tepung, kemudian dikasih digoreng pakai minyak. Namanya apa? Nah itulah. Saya lagi diprotes sama para pengusaha gorengan. Paguyuban gorengan, tenang aja. Saya malah saranin, kalau bapak-bapak pengusaha gorengan ini mau lebih berbuka hati, kita siap untuk membantu. Membantu kita, kalau semua orang sudah berpikir dulu hidup sehat, maka abang-abang gorengan kan jualnya kukus-kukus, rebus-rebus. Ya. Atau kalau enggak dia jual buah-buahan. Lebih sehat. Gitu ya. Bapak-bapak lewat tuh, datang kumpul-kumpul, woi. Terus dibawainlah itu tadi tepung yang digoreng dari itu. Ada bilang apa? Saya sudah hijrah. Maaf, tidak mau lagi. Kalau memang masih belum kuat semangatnya, pasang foto saya di situ, handphone Anda. Siapa tahu Anda mulai merasa berdosa gitu kan. Janganlah. Hidup sehat itu dalam diri kita sendiri, tenang aja. Ya, jangan karena orang lain. Sehingga nanti kalau niatnya karena Allah, teman-teman, Bapak sekalian, ketika Anda minum jahe, kunyit, jeruk nipis, minum air putih, sekalipun dalam konteks untuk meniatkan diri untuk sehat sehingga lebih taat, maka dapat pahala, gitu maksudnya. Kalau sekedar minum doang, nggak ada tahu tujuannya apa, sayang. Ya, seperti itu. Itu saran saya. Nanti laporannya ke siapa? Ke Allah aja, jangan ke saya. Kemudian selanjutnya adalah kelima ya, bidara, daun bidara. Ya, itu juga termasuk salah satu daun yang kalau Bapak Ibu baca tulisan saya di feed di Instagram, daun yang digunakan juga untuk mengobati ya TBC, seperti itu. Kemudian yang keenam, timun. Ya, timun merupakan salah satu sayuran yang sangat alkali. Timun. Dan timun itu kalau Bapak Ibu belah, timun dibelah gitu kan. Belahnya kecil aja gitu, lalu tempelkan di langit-langit mulut. Itu bisa untuk mengurangi bau mulut. Oh, iya. Ya, timun. Kemudian yaktin ini labu. Ya, labu merupakan salah satu makanan terbaik untuk orang yang ada gangguan atau masalah pencernaan. Itu sebabnya ketika Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perutnya ikan hiu, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sejenis pohon dari labu yang dimakan oleh Nabi Yunus saat itu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau Anda mau makan umbi-umbian itu bagus buat orang-orang sakit mah. Termasuk kentang kayak begini. Kentang ini jangan dibuang kulitnya. Kulit kentang ini bagus. Saya pernah share waktu di feed. Kulit kentang ini baik. Ya, kalau Anda makan kentang, cuci baik-baik, rebus ya. Kentangnya atau di steam, kemudian dihancur-hancurin. Jangan digoreng. Coba hilangkan kalimat atau kamus menggoreng. Supaya apa? Supaya ngajinya halus. Suara kita merdu tuh kalau nggak ada lendir, serius. Kalau kita baca Quran dengan baik, jangan banyak-banyak makan yang berminyak. Ya hancurin. Gitu kan. Kalau nama kerennya tuh mash potato. Weh. Itu bisa jadi sarapan pagi juga tuh. Kentang boleh, atau kalau nggak ubi cilembu salah satunya, atau labu juga boleh. Bagus untuk orang sakit mah, terutama labu tadi ya. Kasih bawang merah, kasih lada, kasih garam, kasih sedikit madu di situ, kasih suiran, kurma, jadi makanan sehat. Kebayang nggak? Ya, bisa pakai bisa pakai labu tadi, ya mungkin bisa pakai ini juga bisa. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, tin. Ya, tin. Tin ini daunnya dan buahnya juga bermanfaat. Jadi 21 jenis tanaman yang saya sebutkan ini tanaman yang paling stabil ikatan elektronnya. Paham ya? Yang pertama, yang kedua, dia yang paling baik kandungan antioksidannya. Ya. Maka di surga kalau kita baca penghuni surga itu apa? Jahe kan? Ya. Maka mulai sekarang supaya nggak kaget, di surga itu nanti minta es cendol, es teh gitu kan, minum aja jahe, latihan. Di surga ada es cendol? Ada. Kalau kita mau, kita bisa minta sama Allah. Tapi es cendol pasti sehat. Nah di surga apa yang kita makan tidak lagi berubah menjadi air seni sama kotoran. Semua akan menjadi keringat yang baunya seperti bau kasturi. Gitu ceritanya. Makanya penduduk Madinah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di surga kami boleh bercocok tanam nggak? Kata mereka kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang Madinah itu suka bertani.
Boleh, nanti di sana bisa, nanti kalian bisa. Tapi nanti kalau di surga kalian bercocok tanam, ini tanahnya ditanamin bibit, langsung tumbuh sekali sampai bubuk. Gitu. Surga kayak begitu. Nah, dalam satu hari itu sekarang maka minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 3 kali minta, maka surga itu akan mengatakan, mintaku, ada hambanya Allah yang meminta masuk ke surgamu ya Allah, kabulkan. Ya, minta sama Allah. Itu ya, tadi yang keberapa tuh? Ke-8. Kemudian yang ke-9. 9 itu lentils. Lentilsnya ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Sebuah jenis kacang-kacangan itu adalah salah satu produk ciptaan Allah yang disebutkan ya, yang memang memiliki kandungan elektron yang stabil. Ya, lentils. Yang ke-10, toh. Kalau bahasa Qurannya itu bahasa Qurannya, kalau bahasa kitanya banana. Banana. Pisang. Ya. Jadi pisang nih ya termasuk salah satu yang stabil elektronnya. Jadi kalau ibu bapak sekalian mau dapatkan nih, saya ajarin caranya. Kalau anda mau dapatkan sumber enzim yang paling baik, salah satunya daripada pisang. Caranya gimana? Nanti pisang anda ambil lah, mungkin seperti ini aja, oh usah banyak, setengah aja ya. Lalu pisang ini anda kasih setengah bawang putih, setengahnya aja, terus kasih madu. Itu akan jadi super enzim buat pencernaan kita. Di antibiotik juga. Rasanya gimana? Nggak usah banyak-banyak, bawang putihnya dikit aja. Ya. Bisa buat orang sakit mah juga bisa, insya Allah. Kemudian nomor 11. 11 ini daun beraroma wangi. Ya. Salah satunya kemangi. Ya. Kemangi atau kenikir ya. Wangi-wangi lah, mint juga bisa. Mint. Kemudian yang nomor 12-nya zaitun. Zaitun ini banyak sekali sebenarnya, zaitun. Baik buahnya ataupun daunnya ataupun minyaknya. Dan zaitun adalah minyak yang paling baik untuk memperbaiki jantung kita sama otak. Ya, zaitun. Maka kalau anda bikin salad pagi-pagi, bapak-bapak coba dibikin pagi-pagi, ibunya bikinnya pakai salad. Salad sederhana gitu kan, isinya mungkin kayak ini ya, apa namanya? Sawi. Ya, sawi, mungkin buah sayur secara umum nanti lebih bagus mentah sebenarnya. Dan jangan khawatir, dia tetap enak rasanya. Jadi sekarang kayak begini, bos sekalian. Enggak ada yang itu ya. Enggak baskom. Oh ada. Enggak ada asisten. Enggak ada yang mau bantuin. Batal. Oh ada, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW gini. Gini, potong ini. Ini potong. Potongnya pakai talenan, ketahuan laki-laki motong pakai begitu. Membantu hajat kaum muslimin atau saudaraku lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Apa hubungan dengan beliau ini? Tahu maksudnya? Hajatnya saya sekarang pengen dipotong itu sayur. Kebutuhan saya kan. Beliau datang membantu. Maka dia sudah lebih baik pahalanya daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Maka jangan pelit berbuat baik. Itu kata kuncinya. Ada kesempatan berbuat baik, borong aja sendiri. Termasuk juga sholat ya, sholat ini kan mihrab kayak begini kan. Sholat begini bos sekalian, itu hanya saf pertama, kedua, ketiga yang dapat doa Nabi loh. Maka kalau anda dapat kesempatan awal untuk di saf pertama, jangan sok soleh. Silakan. Paham maksudnya? Silakan maksudnya dia ngasih orang kesempatan di saf pertama, dia di safnya belakang gitu loh. Ya kalau urusan kebaikan borong sendiri. Ya, kalau anda punya kesempatan di saf pertama ambil. Apalagi kalau kayak Jumatan, bos sekalian. Kalau kata Nabi SAW bukan Jumatan. Kalaulah kalian punya unta yang terbaik, ya. Itu lebih engkau nanti mau kasih unta itu untuk diundi untuk engkau dapatkan di sop pertama ini. Nanti kalau sekarang anda punya Alphard, misalkan gitu kan, anda lebih milih untuk Alphard itu anda kasih untuk dapat di sop pertama. Ngerti kan Islam itu kan? Janji Nabi kayak begitu. Maka kalau di sop pertama itu kalau di sholat kita kan berjibakulah untuk berada pada sop pertama itu. Ya seperti itu. Ada ibu-ibu nggak bisa bantuin? Saya agak was nih. Nah gitu dong Bu. Kasih ya Bu. Potongnya Bu kecil-kecil Bu. Kasihan beliau tersiksa gitu. Nah ini juga nih. Kemudian yang selanjutnya sambil nunggu itu ya. Tadi kan zaitun kan. Yang ke-13 ini. Salah satu makanan terbaiknya pencernaan kita yang Allah ciptakan yaitu apa? Kurma. Maka Rasulullah ada hadisnya, dikatakan apa? Makalah kurma ajwa 7 butir tiap hari. Maka kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai rutinkan saja makan kurma secara umum kurma lah ya. Kalau dapat kurma ajwa nggak apa-apa. 7 butir pagi-pagi sarapannya. Ini saya kasih ajar sarapan. Cara ngubah sarapan. Pagi-pagi Anda minum serai. Air serai ini kan potong-potong. Pak gitu.
Lalu kasih air panas, minum. Kasih madu sedikit nggak apa-apa, kasih jeruk nipis sedikit nggak apa-apa. Lalu makannya kurma 7 butir. Lalu habis itu Anda minum minyak zaitun 1 gelas, bukan 1 botol, 1 gelas. Ya 1 gelas, 1 sendok, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu sarapan. Oke? Maka lihat nanti, tulangnya akan menjadi lebih sehat, lambungnya akan menjadi lebih sehat, wajahnya yang bak rembulan itu akan kan banyak orang wajah bak rembulan. Ibu-ibu itu kan dulunya wajah persegi, zaman masih menikah baru. Setelah menikah lama-lama bak rembulan. Maksudnya lemah. Bapak-bapaknya bak gentong, melentung ke depan. Dan banyak masalah di ranjang itu terjadi gara-gara ketidakpuasan suami atau istri dalam hubungan biologis. Ini gara-gara makanan loh. Yang kita bicarakan sekarang ini ceritanya peradaban sebenarnya. Tanya sama orang Kawa. Banyak orang maaf cerai itu gara-gara tidak puas. Gimana mau puas? Si suaminya nyampah, istrinya nyampah makanan. Kalau sudah nyampah, maka tubuhnya tidak bisa menjalankan peran dengan baik. Buah jarang, sayur jarang, air jarang, puasa jarang, rempah jarang, rimpang jarang. Gimana mau sehat? Gitu. Makanya saya katakan, jadikan ini sebagai cara kita untuk mengubah negeri ini, bro sekalian. Kita mau punya Indonesia yang jauh lebih sehat. Kedepannya nanti harapannya apa? Dokter-dokter sudah tidak banyak pasien. Ya nggak? Dokter-dokter ngapain? Anda datang ke dokter nanya, "Mbak dokter, makanan sehat buat jantung apa?" Gitu nanyanya. Ya kan? Kalau sekarang kan kita datang ke dokter, Bapak Ibu sekarang datang ke dokter kebanyakan kalau berobat kan. Nanti ke depan itu trennya ya. Ya, trennya begitu nanti. Jadi nanti orang akan menciptakan. Nanti bisa jadi suatu kelak akan ada, "Dokter, saya pengen darah saya lancar." Oke, silakan injeksi kunyit. Bisa. Betul nggak?